Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kemuliaan sifat loman dan keburukan sifat bakhil. Allahumma ja'alna minas sakhiyin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang loman. Amin. Orang yang loman berarti orang yang berakhlak dengan salah satu akhlaknya Allah, yaitu loman. Artinya orang loman itu pasti dekat dengan Allah. As-sakhiyu qaribun min Allah. Kemudian kenyataannya memang secara umum manusia itu bakhil. Secara umum manusia itu bakhil. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Jadi secara umum manusia itu memang punya sifat bakhil. Bahkan ada yang bakhil sejak lahir. Wangel, ini bakhil sejak lahir. Ada orang sebagian loman sejak lahir. Enak itu. Jadi pokoknya kalau nggak ngasih orang itu nggak ayam. Mesti kalau loman. Ada orang seperti itu. Tapi sebaliknya ada bahkan banyak orang itu bakhil sejak lahir. Kecil wis bakhil. Nak nyekel kewenceng. Tangannya rapet. Paribasan nyawuk banyu gak netes belas. Saking bakhil. Tetapi jangan khawatir, Allah menurunkan agama ini melalui para rasul, para nabi. Salah satunya adalah untuk merubah watak-watak yang buruk. Jadi agama ini adalah obat untuk merubah watak-watak yang buruk dari manusia. Karena manusia banyak watak buruknya. Manusia itu pertama bakhil, gampang resulo, ya kan? Iya dong? Gampang Rasulullah, gampang sambatan, bakhil, sombong, akeh ngeyelan, aksaru sayin jadala, ngengkel, alasane sak. Masya Allah. Tapi sifat-sifat negatif bawaan ini insya Allah bisa diperbaiki dengan agama. Termasuk bakhil, ini bisa diperbaiki. Nah, salah satunya ini, kita baca hadisnya Rasulullah. Hadis ini sering disampaikan Abi dalam ngaji. Saya catat. Setelah saya catat, saya searching juga sehingga lengkap rawahunya. Karena seringkali Abi itu kalau nyampaikan nggak pakai rawahu. Beliau langsung nyampaikan hadisnya. Harus jadi santri harus cerdas. Selain dicatat, mulai dicek. Cari sumbernya. Oh, dapat. Ternyata dari kitab ini. Oh, no. Ngaji itu ojo ngene tok Bu ya, nanti sampean pulang cek. Pelajari lagi, dibuka lagi catatannya. Catatanku sebenarnya kok salah, dicek. Sekarang zamannya komputer, ya, zamannya internet, sangat mudah ya. Ada maktabah Samilah, ya, luar biasa. Ini, lihat, saya bacakan. Obat lemah jiwa, bakhil dan jereh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ajaza minkum ainil laili ayyukabidah wa bakhila bil mali ayyunfiqah wa jabuna anil adui ayyujahidah falyukthir zikrullah. Sebenarnya ini ada keterangannya, rawahu Tabrani wal Bazzar wa fi sanadi Abu Yahya wa baqiyatu muhtajun bihim fi sahih rawahu al Baihaqi min tariqihi aidan. Man ajaza minkum, barang siapa seorang di antara kalian lemah anil laili ayyukabidah, menahan beban qiyamul lail. Jadi lemah ya. Lemes guys.
L5. Lemah, lemes, lunglai, letih, lolok-lolok ya. Penyakit L5 ini bahaya ya. Barang siapa di antara kalian lemah jiwanya untuk menahan beban berat qiyamul lail. Qiyamul lail berat kan ya? Berat. Malam-malam jam 3 harus bangun, wudu, sholat, masya Allah, berat. Pasang alarm di pateni, turu mana? Siapa di antara kalian yang lemah jiwa, gak kuat qiyamul lail, wa bakhila bil mali ayyunfiqah, bakhil dalam menginfakkan harta, medit. Dasarnya memang medit kawan bayi. Wis ngedit wis. Infak wis wabot. 1000 wangel metu wis. Apa maneh 2000, apa maneh 5000. Medit pol notok. Kita jeweru. Ya. Wajabuna 'anil adwi ayujahidah, jereh, takut berjihad melawan musuh. Takut kok berjihad. Malam-malam pipis sendirian takut. Kok berjihad? Nyebar proposal gak berani. Kok berjihad? Ngajak temennya untuk ngaji aja gak berani. Khawatir wedi. Kok berjihad? Dasarnya jereh, peden wis, peden. Pertama lemah jiwa, kedua medit bakhil, ketiga jereh. Pedi. Apa obatnya? Fal yukthir zikrullah. Hendaknya dia memperbanyak zikrullah. Ini rahasianya, nanti rahasia dari Syakil hanya Abi Yahya, didik kita. Nama zikir selalu diutamakan. Ini salah satu dasarnya. Hendaknya dia memperbanyak zikrullah. Hendaknya dia memperbanyak. Ternyata zikrullah ini manfaatnya luar biasa. Jika dikerjakan dengan banyak, falyukthir. Banyak itu gimana? Ya akeh. Ya akeh pokoknya. Ukurannya piye? Ya akeh. Semakin banyak semakin bagus. Falyukthir zikrullah. Hendaknya dia memperbanyak zikrullah. Baik zikir dalam arti ingat Allah maupun zikir dalam arti menyebut asma Allah. Zikir lisan maksudnya. Sekali lagi baik zikir dalam arti ingat Allah dalam jiwa kita, hati kita, akal kita, maupun zikir dalam arti zikir lisan. Hendaknya memperbanyak zikrullah. Abuya pernah menyampaikan dan disampaikan oleh Abi ya. Abi pernah menyampaikan ini dari Abuya. Ada 3 manfaat besar zikrullah. Jika dikerjakan dengan banyak ya. 3 manfaat besar al-iksar bidzikrillah, memperbanyak zikir. Pertama, yuhadzibul akhlak, memperbaiki akhlak. Zikir itu bisa memperbaiki akhlak. Makanya beda santri karo gak santri. Arek sing seneng zikir karo gak tau zikir. Sak nakal-nakale santri isih duwe sopan, isih duwe adab. Wis gak belas, masyaallah. Gurune yo di kampleng yo di isu yo di demo yo di macam-macam. Tapi nek santri gak cocok karo gurune sik duwe adab. Wis gak tau zikir, Mas. Lihat, apa nek jamaah zikir terus perang. Jamaah zikir tawuran, no. Walaupun ruame sak lapangan iki lho, Habib Syekh ono, sok tawuran. Gak ono jamaah zikir tawuran. Ora jamaah dangdut. Oke, tawuran. Ya ora. Kok iso? Ya iso. Karena zikir itu bisa memperbaiki akhlak. Nomor 2, yuraqqiqut tiba, ngelemesne watak sing atos, melemaskan watak yang keras. Yuraqqiqut tiba termasuk tadi medit gawan bayi
Dasarnya dari lahir memang bakhil. Ini bisa dirubah dengan zikir yang banyak. Dasarnya wong kok waktu, kok peras. Bisa dirubah dengan zikir. Saya punya teman preman Raja Basah, Lampung, preman terminal. Insyaallah. Ya mendem ya malah wong biasa. Lulus SMA gelem mondok. Supaya gelem mondok ngono. Alhamdulillah, nah pada saat kelas karo aku SMP kelas 1, dia lulus SMA, tapi sekolah sak kelas. Nah pondok kepeksa kan jamaah. Ya, kepeksa qiyamul lail, zikir, maca Quran. Insyaallah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yo isih keras isih tapi lumayan. Sudah. Insyaallah. Sampai 10 tahun ning pondok. Alhamdulillah. Kerasan. Pamit boyong rabi oleh anaknya Pak Deku. Hari dulurku. Hafid Quran bisa. Alhamdulillah hadiah hafal Quran. Ada komperas, masya Allah. Pak ujungnya nanung preman terminal. Alhamdulillah. Karena zikir berubah. Watak sing keras itu bisa dirubah. Ya. Yang ketiga, yuslihul hal. Zikir itu bisa memperbaiki keadaan, baik secara individu maupun secara jamaah. Zikir itu bisa memperbaiki keadaan. Yuhadzibul akhlaq, yuraqiqut tiba, wa yuslihul hal. Makanya Abi punya program besar zikir jamaah nasional, insyaallah. Karena ada nasional berarti ada lokal. Nah, itu gongnya nasional itu se-Indonesia jadi satu. Jadi daerah-daerah ada zikir jamaah rutin. Entah itu tingkat kabupaten maupun tingkat daerah-daerah. Alhamdulillah kita sudah rutin setiap malam Senin. Terus ini dari dulu sebelum saya di sini sudah begini. Jangan dirubah. Ini namanya syakilah, metode pendidikan. Zikir. Hanya ada wirdul latif, rotibul haddad, zikir jamaati, sing wafat zikir qiyamul lail. Ini kalau bisa dikerjakan semua dengan istiqomah, insyaallah memperbaiki akhlak, ngelemesne watak sing atos mau, memperbaiki keadaan. Alhamdulillah, kampung kita tambah bagus, tanpa kita tambah terasa. Barokah zikir istiqomah. Nah, ya ini saya punya program zikir jamaah keliling. Saya tawarkan Rebolegian. Rebolegian ini salah satu sakilahnya Abi. Jadi Abi itu kalau Rebolegi keliling masjid-masjid kampung zikir jamaah. Kalau Rebolegi. Nah, insyaallah FIB Maret. FIB Maret ya? Iya Mas, FIB. FIB Maret. Iya, itulah. Insyaallah Maret nanti FIB kan Februari Maret. April masih kosong. Insyaallah FKH insyaallah April. Iya ngono. Saya makanya golek jadwal. Iya. Rebolegi. Kalau ini jadwal. Maret insyaallah FIB, April insyaallah. Ya Maret, April insyaallah FKH insyaallah. Mei poso ya. Juni paling September, Oktober, November bisa 3 itu. Bismillah. Nanti kalau sudah istiqomah, nanti ada yang sekampus. Memang harus pelan-pelan. Jadi fakultas di kampus. Nah iso sampai rutinkan di fakultas masing-masing. Kita Rebolegi. Saya datang sekali itu mari ngono sampean terus nih. Tak pindah nang fakultas liyane. Saya hubung kabeh setahun dadi setahun. Coba mau gitu bareng-bareng insyaallah. Pak Utat, ini ada teman-teman yang beda pemahaman. Enggak masalah, biasa aja. Itu dijelas nih. Ini kan kita pikir sono. Kumpulan dalil zikir jamaah. Abi itu sudah menyiapkan paket lengkap. Iki lho dalil nyok pocon. Iki lho dalil zikir. Iya lho, keutamaan tata zikir. Wis dalile ono. Zikir dengan suara keras dalile ono.
Berkumpul untuk zikir dalile ono. Kan enggak tukunya dienggo waca dhewe. Sampeyan pengen dalile zikir nyaucon. Al aslu fi dzikri al jahru. Zikir itu asalnya keras. Adzan itu zikir apa enggak? Adzan. Zikir kan keras apa pelan? Maca Quran itu zikir apa enggak? Keras apa pelan yang bagus? Wong labbaik kalau malah baik zikir apa enggak? Takbir dia kan zikir apa enggak? Salat kan ada bacaan siri, ada bacaan jahri. Itu salat jelas itu. Salat adalah zikir. Maka zikir keras itu jelas masru'iyah. Dalil jelas. Baru pakai logika. Hadisnya wacan dhewe. Ono. Jadi zikir keras itu jelas. Dalil yang paling kuat adalah tradisi. Diamalkan oleh umat ini dari masa ke masa. Mayoritas umat Islam di dunia ini kumpul zikir jama'i, zikir jahar. Sampai cek seluruh dunia. Hanya sebagian kecil yang enggak mengerjakan seperti itu. Itu dalil paling jelas, guys. Wis Pak kudu ngerti, kudu apal lagi dalil iki. Agak apal bila duwe kitabe lah. Nek tekoki dalil apa zikir jama'i? Nyocon. Tak jelas itu pas kesuwen. Ya, ini pun baru sebagian yang disebutkan. Masih banyak yang lain. Mesti ya Abi paling ya usah akeh. Sekiranya cukup lah. Tenaga gelem dasare tenaga bocah gak gelem. Dasare bocah gak nerima modal ya wis. Masalah. Itu bukan masalah, itu biasa. Ya. Jadi gitu. Zikir jamaah itu jelas masru'iyah. Baik pakai logika, dalil nas maupun kenyataan di lapangan. Tak terbantahkan. Dan lihat, mayoritas cucunya Rasulullah semuanya melakukan zikir jama'i. Ora baim. Jelas sama-sama kok bae to. Lho sama-sama. Jelas wis. Itu dalil logika paling jelas wis. Ya, zikir jamaah ini sangat kuat dalilnya. Baik secara akal, tradisi maupun teks nas. Masalahnya gelem belajar apa enggak, gelem mikir apa enggak. Nah, kadang apa saat ini ya angel wis. Suka yoga wis nang wis. Ya wis. Lana amaluna lakum amalukum. Ya wis. Wis ngono, nek wis atos ngono ya wis. Aja diterusne gelut ngono. Nah, ngono ya wis. Sampeyan amalkan yang Anda yakini, aku tak terus sing tak yakini. Lah cara tekoni sampean salat maghrib itu nak krungu imam baca Fatihah keras apa pelan? Keras, itu zikir apa bukan? Ya zikir. Lah iya. Adzan itu pelan apa keras? Keras, adzan itu zikir apa bukan? Zikir. Lah iya. Ngurus mumet bingung memikir. Hah? Itu baru pakai logika. Ya. Kalau kita baca hadis tambah banyak nanti dalilnya. Zikir keras itu, zikir keras dan berjamaah itu banyak. Dalil wakeh. Di sini dicuplik sebagian oleh Abi. Di sini dalil sampai dalil Allahumma ya Rabbana ono iki nang kene. Oh, conen wis. Iki gak ngawur donga kuwi. Abi dapat dari seorang waliullah mastur. Orang walinya Allah, gak ngawur, gak sembarangan. Abi gak ngarang sendiri. Abi dapat dari seorang waliullah yang minta dirahasiakan namanya. Jadi, mas, tunggu. Gitu ya. Fal yukthir zikrullah. Perbanyak zikir. Makanya kita selalu ingatkan, ayo wirdul latif di istiqomahi, ratibul hadad, baca Quran, zikir sholawat setiap waktu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah ya, perbanyak zikir terus. Itu untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki watak dan memperbaiki keadaan. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Nek wis loman lah, belum selesai. Al-adabu fi muhafadhatis shadaqah. Adab dalam menjaga sedekah. Amal itu perlu kita jaga agar amal yang kita kerjakan
tidak rusak. Kan eman, wis amal terus rusak. Ini aku gak ngarang ya, nang kita Abu ya. Kul hadis sabil. Ini semuanya gak ngarang kita ini ya. Ini hanya menyambungkan aja. Guru kita nasihati kita, tak sambungin yang sama. Aku gak ngarang, gak wani ngarang. Yang pertama, adab dalam menjaga sedekah. Al-israru biha, merahasiakan. Ini yang terbaik ya, merahasiakan. Kalau zakat sunnahnya ditampakkan, kalau sedekah sunnah anjurannya dirahasiakan. Rahasiakan. Semakin rahasia semakin bagus. Kan ada kan 7 orang yang dapat nama dari kiamat, salah satunya orang yang sedekah pakai tangan kanan, tangan kirinya enggak tahu, alias dia sedekah secara sembunyi. Paling gampang tuku banyu biru, sedekah sembunyi. Beli garam taruh dapur, sedekah sembunyi. Kalau sing ngerti. Garam regane piro? 1000 tapi dipangan sak pes. Sedekah. Banyu sak galon dipangan diombe sak pes. Sedekah. Kalau sing ngerti. Sedekah sembunyi dan cara-cara yang lain. Cicitnya Rasulullah alaihi Zainul Abidin ketika beliau wafat yang memandikan kaget. Masya Allah. Kenapa? Punggung beliau ini ngapal. Ngerti ngapal? Ada bekas hitam gitu. Ngapal dan keras. Kenapa orang kaget? Oh, ternyata selama ini beliau cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena ketika beliau hidup sering terjadi ada makanan sak karung bahan makanan di depan rumah orang-orang dan gak ada yang tahu siapa yang ngasih. Jadi pagi itu buka pintu dulu, ono sak. Terus lagi siapa? Sak gelangsing lah bahan makanan. Oh, siapa ini? Itu sering orang mengalami seperti itu di kampung beliau. Ketika belum meninggal baru ponakan. Temenan, setelah itu gak ada lagi yang ngasih. Loh biasanya ono gak ono. Itu namanya sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan murkanya Tuhan. Wasani antahdarul manna. Ini yang kedua, hati-hati. Hindari mundat-mundat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan mundat-mundat dan menyakiti. Contoh misalnya A neng B. Suatu hari B ini butuh duit. Ya, butuh curhat kepada A. Karena A punya uang dikasih wis. Gak utang maneh, kasih 1 juta. Nyok, 1 juta. Alhamdulillah. 5 tahun kemudian sing A butuh duit. Datang ke B mau pinjem duit. Bro, aku punya duit 500. Aku kepepet. Sing apa jawab sing? Sepurane aku gak ono. Ngutang ah. Biar pas sampean butuh tak kei 1 juta. Kok nyile gak oleh mundat-mundat. Ambyar wis sedekah. 5 tahun wis ikhlas mari ono ambyar. Itu jenenge mundat. Salahmu dhewe. Wis sedekah tapi rusak dhewe. Ya, jangan mundat-mundat. Nomor 3. Dari harta yang terbaik. Dari harta yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah yang baik. Nek awakmu dhewe gak gelem mangan, aja mbokekne wong liya. Duwe buah bosok dikene tangga. Awakmu dhewe gak gelem mangan kok kene tangga. Kene tangga ki yo buah sing bagus. Yo, sayur sing seger. Sayur wis mambu kene tangga. Kucing ora doyan. Ya.
Kalau ngasih itu yang bagus, jangan yang jelek. Nomor keempat, ya ini, memberikannya dengan wajah yang manis. Lah ini. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena begini, sebenarnya kalau kita sedang sedekah kepada orang, orang itulah yang bantu kita. Karena menerima sedekah kita. Sekali lagi, kalau kita sedekah kepada orang, sebenarnya orang itu yang bantu kita. Dan kita seharusnya bilang terima kasih. Karena dia menerima sedekah kita, dia gak gelem biasa deh. Kita gak jadi beramal, gak dapat pahala. Dialah yang bantu kita mendapatkan pahala. Dialah yang bantu kita dibersihkan hatinya dari sifat bakhil oleh Allah. Makanya seharusnya yang ngasih itu yang justru terima kasih duluan. Kita kata ngasih tahu, matur suwun, harus guyu. Yo, perasaannya kita dibantu, bukan kita yang bantu. Itulah. Lagi saya Ali Zainal Abidin kalau kedatangan peminta-minta itu, beliau marhaban biman yahmalu zadi ilal jannah ilal akhirah. Selamat datang wahai orang yang membawakan bekal untuk akhirat. Kalau kedatangan peminta-minta gitu beliau dengan wajah bahagia. Alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai orang yang membawakan bekal ke akhirat. Itu adabnya. Kalau jawab gitu bener. Tapi nak saya atine sik ngrasa aku sing ngapiki iki durung bener. Sik salah. Jadi kita harus benar-benar yakin dalam hati kita ini justru hutang sama dia yang terima sedekah kita. Makanya matur suwun, alhamdulillah wis nggawokne sanguku ning akhirat. Sing nggawokne kono. Jadi kita harus terima kasih. Ya enggak dipikir jeru. Nah, makanya ngasihnya dengan wajah yang manis. Oh, matur suwun kok. Matur suwun gitu. Ya. Aja malah kok maneh. Salah ini ya. Terakhir, nah ini. Memilih target sedekah. Ini anjurannya adalah utamakan yang bertakwa, yang soleh, melarat, dan ada hubungan kerabat. Jadi sedekah itu yang bagus kepada yang bertakwa, yang soleh, yang melarat, yang ada hubungan kerabat. Kalau bisa 4 ini gabung jadi satu nggak apa-apa. Kalau enggak, maka utamakan orang yang bertakwa. Jadi gitu. Jadi Imam Abu Hanifah itu kalau sedekah beliau itu goleki ahli-ahli ilmu di kampungnya beliau, datang. Iki jatah sampean setahun. Bilang, sampean fokus ngajar. Sangar ngono. Abu Hanifah goleki pok. Kenapa? Karena biar orang ini fokus untuk khidmah kepada agama, gak mikir duit mana, gak bingung masalah pengukuh jiwa. Coba nak saiki orang-orang kaya seperti itu. Ono sing khidmah dari guru TPQ langsung ijazahmu setahun, fokus ngajar TPQ. Bayangkan kalau gitu semua orang kaya. Maju umat Islam ini. TPQ ustaz gak bingung apa golek besar macam-macam. Fokus ngajar. Kenapa gak fokus ngajar? Saya mikir soalnya aku butuh dua anak di bojo, butuh golek ngene-ngene. Akhirnya ngajar hanya sebagai sambilan, gak bisa fokus, gak bisa merencanakan, gak bisa mengevaluasi macam-macam. Coba sampai saya nak sugih aku pesen tolong. Sampai gua sugih pengusaha, golek ono nang musolamu guru TPQ ijazah sampean setahun. Blek. Wes sampean fokus ngajar. Saya jatah sebulan 5 juta, setahun ping 12 piro? 9 juta langsung ke duit. Blek nyawis. Fokus ngajar. Oh no. Loh, temenan iki sampean ngono. Yo. Sitok tapi ku manfaate akeh iki. Karena iki ngajar wong akeh. Ini penting. Bukan karena apa enggak. Ini memang seperti itu caranya. Sedekah satu tapi manfaatnya banyak nanti.
Ini nilai manfaatnya itu lebih besar. Sudah kau nakal gak oleh, yo oleh, hai sapa gak oleh, yo oleh. Kita ini ngomong masalah strategi ya, ngomong masalah prioritas. Ya, makanya kalau di Lailatul Haramain itu insya Allah prioritas programnya. Karena untuk dai rata-rata. Ya kan program utamanya kan dai Mas mereka ya. 70% itu pesantren sama dai. Karena kita ya menyadari memang ini strategis gitu loh. Ya bayangkan kalau dai harus bingung golek aku mangan bojone. Kapan bisa fokus? Ya. Kan gitu kan ya. Kerja sama. Ada sampean muga-muga dadi wong sing sugih kabeh. Amin. Ngono ya. Guru-guru ngaji ning musala kampung-kampung iki ngono wis. Enggak ben fokus ngaji. Fokus ngajar ngaji. Pak, apa boleh? Sampean fokus ngajar ngaji. Nyok. Kaget terus sampe. Nek gak iso setahun bisa dia sebulan bisa. Pak, apa? Sampean tak jatah sebulan 3 juta. Fokus ngajar TPA. Apa UMR 4 juta. Coba ngono. Insyaallah wis. Mau temenan ngajarin istiqomah. Ya harus gitu. Mohon maaf jadi yang menerapkan saudara kita. Lihat pastor-pastor gereja itu. Semuanya mesti sejahtera. Temenan, serius temenan. Loh iya, mereka gak kerja apa-apa. Masa kita kalah sama mereka? Fokus soalnya mereka. Pastor fokus wis bacakan Injil itu wis. Jamaah yang menyokong. Kita enggak ya. Guru TPA leleran ya. Nah, ya, ini kita harus perbaiki ya. Makanya bismillah lazis ulbah. Latihan ya. Jadi ini adab-adabnya. Mudah-mudahan manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Dapat pahala, wong sholat kok dapat dosa. Nggih. Banyak sholat ya masuk surga nanti. Kalau memang sakit ya duduk. Sholat niku kalau kuat berdiri. Kalau nggak kuat duduk. Duduk yang paling bagus bagaimana? Sholat duduk yang paling bagus adalah gini. Kenapa? Biar bisa sujud. Lihat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Bisa sujud. Lah nek begini sujudnya piye? Angel. Kalau memang bisa begini. Kecuali segini gak bisa. Karena kakinya sakit, ya gak apa-apa. Tidur miring. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar loh. Masih bisa sujud. Walaupun gak bisa rukuk, masih bisa sujud. Intinya sholat itu semampunya. Nek sujud ngono wis gak iso, ya wis ngene. Baru itu terakhir alternatif terakhir, pakai isyarat namanya. Nggih. Dapat pahala wong sholat kok dapat dosa. Pahala besar masuk surga nomor 1. Sholat kok. Nggih. Jos pokoknya. Sholat seneng bahagia. Rabbana fima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.